Muhammadiyah dan kiprahnya dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriani Sakinah. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tokoh dari pendiri Muhammadiyah itu sendiri adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 Desember 1912 di Yogyakarta. Saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa prihatin dengan sistem pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, pendidikan agama dan pendidikan formal dianggap tidak bisa digabungkan. Pendidikan agama hanya bisa didapat di pesantren, sementara pendidikan umum hanya tersedia di sekolah-sekolah milik pemerintah Belanda. Melihat kondisi ini, Ahmad Dahlan terdorong untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Melalui Muhammadiyah, ia menggabungkan antara pelajaran agama dan ilmu pengetahuan umum dalam satu sistem pendidikan. Muhammadiyah mendirikan madrasah menggunakan pendekatan kontemporer. Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, juga dikenal sebagai sekolah rakyat, merupakan salah satu sekolah Muhammadiyah yang menawarkan sekolah agama serta pembelajaran umum. Sekolah dan madrasah ini menggunakan metode pendidikan barat, menggunakan kurikulum integralistik yang berarti perpaduan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama Islam. Proses pembelajaran dilakukan di kelas dengan menggunakan meja, kursi, dan juga papan tulis. Selain itu, pendekatan klasik juga digunakan untuk mengajar. Saat didirikannya sekolah ini, masyarakat kurang memperhatikan sekolah dan madrasah ini karena sistem pendidikan yang masih baru. Namun, lembaga pendidikan Islam modern ini dapat berkembang pesat sampai keluar kauman berkat kegigihan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah perlu menambahkan fasilitas baru untuk menampung para siswa yang jumlahnya meningkat. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan tingkat menengah yang disebut dengan Al-Qiyamul Arqa untuk memenuhi guru dan pengajar. Kemudian, sekolah ini berubah nama menjadi Madrasah Mu'aliman atau Muhammadiyah Aliman. Tujuan dari adanya lembaga ini yaitu untuk menyiapkan calon guru. Antara tahun 1945 hingga 1975, Muhammadiyah melakukan pembaruan terhadap identitas pendidikannya. Pada masa ini, Muhammadiyah mulai mengembangkan kurikulum al-Islam dan kemuhammadiyahan yang menjadi ciri khas dari lembaga-lembaga pendidikannya. Selama lebih dari 5 abad, lembaga pendidikan Muhammadiyah telah melewati berbagai masa, mulai dari era kolonial Belanda, pendudukan Jepang, masa pertengahan, era modern, hingga masa reformasi pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Muhammadiyah memiliki ketahanan dan daya adaptasi yang tinggi sepanjang perjalanan sejarah. Prinsip-prinsip pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, ada berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menjelaskan nilai amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, ada menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Yang keempat, membela hak-hak kaum lemah
dan terpinggiran. Yang kelima, mendorong semangat pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam, membuka diri terhadap pembaruan atau tajdid. Yang ketujuh atau yang terakhir ada mendukung nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Muhammadiyah. Tujuan pendidikan Muhammadiyah mengandung nilai-nilai mendasar yang secara tidak langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tujuan ini dimulai dengan menanamkan semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lalu dilanjutkan dengan berbagai usaha nyata dalam ikut serta membangun bangsa dan negara. Artinya, secara tersirat, pendidikan Muhammadiyah tidak hanya ditunjukkan untuk mencetak kadar internal Muhammadiyah saja, tetapi juga terbuka untuk seluruh anak bangsa dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang utuh, baik secara lahir maupun batin, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada hakikatnya, tujuan pendidikan Muhammadiyah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Republik Indonesia, serta mendukung tercapainya cita-cita pendidikan nasional tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang Muhammadiyah dan kiprahnya dalam pendidikan. Semoga ilmu yang baru saja saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan terima kasih. See you in the next video.